Situ kita karena ternyata seru ya, kita main musik, habis itu bisa manggung terus dapat duit. Duit ya. Duit itu emang salah satu tujuan utama, tidak bisa dipungkiri. Saya pun butuh ya. Pasti ada. Dan ngomong apa mereka? Aku pernah dibilang kayak kamu tuh DJ FOMO ya gitu. Oh, wow. Aku nggak mau nyebut ya di sini ya. Terus sebut aja biar rame, biar viewers kita banyak. Enggak ya, jangan ya. Cuman nih kita pengen bikin movement yang sama, cuman rasanya beda aja gitu. Yang paling unik tuh kita dilewatin di pasar. Apalagi itu kan jam 3 pagi ya. Oh, banyak banget. Udah rame. Udah pada teriak-teriak, kita pada ikut joget semua. Itu joget semua itu ya? Itu joget semua. Oh ya? Bapaknya pada Selamat datang di Radar Madiun Podcast bersama dengan Tori Andromeda seperti biasa. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tamu kita yang pastinya akan sangat menyenangkan sekali obrolan kita untuk hari ini. Dan pastinya untuk hari ini kita akan berbicara banyak tentang banyak hal yang menarik, khususnya anak-anak muda ya. Kalau berbicara tentang skena dan culture dan berbagai macam fashion yang sekarang kayaknya udah mulai kelihatan ya, identify dari fashion anak-anak muda, khususnya Gen Z ya. Ini kayaknya udah mulai kelihatan banget nih. Oh, yang ngikutin fashion banget, yang ala-ala Gen Z. Mungkin siapa ya kalau bisa dibilang Nike lah dan semacamnya. Ini mungkin mirip-mirip kayak gitu. Tapi menariknya adalah tamu kita untuk hari ini adalah tidak hanya fashion aja, tapi juga skill untuk memainkan turntable atau DJ. Langsung saja kita akan ketemu sama 3, bukan 1, bukan 2 ya, 3 cewek skena bin culture untuk hari ini. Ada G6G. Skena bin culture, saya suka banget nih ya. Selamat datang, terima kasih banyak sudah hadir di Radar Madiun Podcast ya. Kenalan dulu dong sama cewek-cewek cantik dan culture satu ini. G6G, siapa aja nih? Satu-satu. you first. Halo, kenalin nama aku Ida Lia, biasa dipanggil Ida. Ida, lanjut. Kalau aku Sier, bisa dipanggil Sier juga sih. Sier ya. Iya, Sier. Satu lagi. Halo, aku Jia, bisa dipanggil Cia. Jia, oke. Selamat datang di Radar Madiun Podcast dan pastinya udah lama sih aku pengen ngundang 3 cewek-cewek yang pastinya unik, menarik, karena mungkin buat teman-teman yang suka sama beberapa gigs kolektif di Madiun itu mungkin cukup sering menemui wajah mereka ya. Walaupun mungkin mereka pas nggak main, pasti mereka ada di situ, ya kan? Nonton acaranya, mungkin sekedar ya say hello sama teman-teman gengnya atau apapun itu. Tapi akhir-akhir ini memang mereka sudah mulai aktif, tidak hanya nonton gigs aja, tapi mereka juga mulai manggung alias nge-DJ. Nah, ini ketua gengnya siapa nih? Sier. Oke. Aku pengen tahu umur kalian berapa sih? Dari Ida. Oke. Dari aku 21 tahun. Berarti kelahiran 2005. 2005, cuman awal tahun. Oke. Sier? Iya. Aku baru tahu. Sumpah baru tahu. Oh, sumpah baru tahu. Aku akhirnya 22. Soalnya aku 23, Kak. Oh, 23. Berarti 2002. 2003 awal. 2003 awal. Kalau Jia? Aku 22. 22. Berarti 3, 21, 22, 23. Oh, sangat Gen Z sekali. Oke. Ketua gengnya Siar ya nih. Mungkin bisa diceritain dulu nih. G6G ini apa gitu. Mungkin buat teman-teman yang sempat browsing di sosial media, mungkin pernah lewat lah ya. Ini sebelum kita bahas, jadi ada salah satu video mereka yang sempat viral ya, saya tahu karena lewat dan waktu itu sempat kayaknya engagement-nya cukup banyak yang nonton, banyak yang react. Mereka tuh main DJ di apa sih? Di pickup. Yes. Pakai mic. Di pickup kita mainnya, Kak. Nah itu. Tapi sebelum bahas itu, ini menarik banget. Kita mungkin kenalan dulu sama G6G ini ya. Jadi
Ini apa sih? Geng DJ kah? Atau kolektif kah? Atau komunitas kah? Atau apa? Sebenarnya kita ini tuh DJ group. DJ group? Yes, DJ group. Kita jalannya di entertain. Awal mulanya tuh sebenarnya kita tuh ada yang ngumpulin kita, Kak. Oke. Ya, ada creative person. Dia tuh bikin acara, tapi dia butuh movement baru. Oke. And then dia mengajak kita buat menjadi DJ. Oh, jadi ada yang memprakarsai kalian berarti untuk Yes. bentuk? Ada. Oke, berarti ada yang memprakarsai. Itu sebenarnya dia cuek-cuek, maksudnya iseng-iseng aja atau emang serius? Wah, ini kayaknya bisa nih dijadiin satu, di manajemen dengan baik itu atau gimana awalnya? Untuk itu sih sebenarnya dia cuma iseng aja, Kak. Iseng? Yes. Untuk kelanjutannya dia serahin ke kita sendiri. Mau Kalian lanjut mau nggak? lanjut Gitu. atau enggak gitu. And then karena teman-teman sendiri enjoy dan banyak sekali orang-orang sekitar sini tuh masih kayak ngundang kita. Jadi kita memutuskan buat jalan. Terus aja gitu ya? Iya, betul. Berarti pakai manajemen si orang ini tadi? Enggak, kita jalan sendiri, Kak. Oh, jalan sendiri? Iya. Berarti si yang memprakarsa ini tinggal aja gitu? Cuman tetap dia ikut-ikut sih, kayak dia ngasih kita job kayak Oh gitu, Iya, oke. Ini awalnya tahun berapa? kemarin 2025. 2025 kita, iya. Oke, itu mungkin di salah satu gigs kolektif gitu awalnya? Awal mulanya sih di gigs kolektif di acara anak motor tadi Sajang. Itu kita ikut di kolektif headquarter, tunesnya headquarter. Oke. Si Faisal nih? Iya, betul. Iya. Terus habis itu keterusan? Iya, habis itu kita karena ternyata seru ya kita main musik, habis itu bisa manggung terus dapat duit. Ya. Duit itu emang salah satu tujuan utama, tidak bisa dipungkiri. Saya pun butuh ya, semua orang butuh duit. Nah, terus pada akhirnya kalian jalan terus mengusung satu konsep trio DJ. Ini berarti kalau mau ngundang G6G ini emang benar-benar harus satu paket kah atau boleh Gia sendiri, Share sendiri, Ida sendiri atau gimana? Biasanya sih kalau kita tetap personal bisa, cuman kita tetap menawarkan kalau kita ada grup, yes. Dan kadang pun red cardnya kita lebih murah kalau semuanya kita banding grup, Kak. Malahan? Yes. Jadi kalau per person tuh satu orang 10 juta. Kalau misalnya 5 juta bisa lah nih, Ya, gitu ya. kayak gitu. Karena mungkin bebannya lebih enteng lah ya. Benar. Itu sama yang tak rasain ketika misalnya nge-MC satu orang dengan ada partner, otomatis lebih enteng karena ada teman kita yang bantuin kan. Betul. Bebannya nggak ditanggung sendiri gitu ya. Oke, nah ngomongin genre nih, G6G ini saya nggak tahu ya, kalau musik-musik elektronik ini banyak banget ya. Ada trap, ada remix, ada house, ada macam-macam lah, breakbeat, macam-macam. Kalau G6G gimana nih untuk genrenya? Gantian. Personal tuh kayak beda gitu Kak. Jadi semuanya kayak Share dia bawa D&B, Ida dia lebih ke bolha, aku ke techno kayak gitu. Kalau komersilnya, kalau techno kan nggak bisa dibawa komersil ya Kak. Itu lebih ke house ya aku banyak kayak house techno kayak gitu. Oke. Contohnya kayak gimana kalau house techno? House techno itu Bukan ya? temponya dia lebih pelan aja daripada techno. Kalau techno kan dia lebih keras kan Kak. Keras banget. Oh, jadi kalau genrenya per person nih punya genre Genre sendiri ya. Kalau Ida apa? Aku kalau yang keras-keras tuh lebih sering bawain baile funk sama hip hop rap. Hip hop? Hip hop rap. Oh, hip hop rap. Iya. Kalau Sian? Kalau aku sih biasanya bawanya drum and bass sih, Kak. Drum and bass, terus habis itu house. Kadang aku juga bawa groove. Terus sih. Kalau ngomongin DJ ini kan ya ada beberapa suara-suara sumbang di luar sana, katanya DJ cewek itu bisanya cuman colokin flash disk ya kan, goyang-goyang. Ini kalau kalian lebih ke pakai scratch gitu, piringan hitam kah atau gimana mainnya? Pakai
pakai dish, nggak piringan hitam gitu nggak. Beda kan ya? Beda. Kita pakainya Dix tetepan Kak. Jadi kayak kita tetap mixing dari satu lagu ke lagu kedua kayak gitu. Oh, kayak mencampur beberapa track gitu ya, Iya, di mix sendiri. Kalau untuk mixnya langsung di situ atau sebelumnya udah persiapan dulu atau gimana? Tergantung sih Kak. Biasanya kita juga persiapan dulu. Jadi kita ada nanti biasanya anak-anak di software, ada softwarenya. Terus kita pasang key, biasanya kayak gitu. Oke. Nah kalau kadang anak-anak juga langsung gig sih. Jadi kayak pakai headphone. Yang penting kita ada headphone sih. Oke. Bisa langsung main. Nah, terus ngomongin kegiatan kalian nih, selain nge-DJ itu hari-hari ngapain aja nih? Ida. Kalau aku kerja sih Kak, Kerja. sama ngonten juga. Konten? Iya, Apa? konten juga. Aku Brand-brand gitu? Iya, brand-brand sih. Lebih ke affiliate TikTok sebenarnya. Oh iya. Pemula. Keren. Cari cuannya Iya, bisa betul. dari mana-mana ya. Kalau share? Kalau aku sendiri sih aku kerja sih Kak. Aku barista. Oh, barista. Iya. Salah satu coffee shop. Betul. Dengar kuliah juga. Iya, aku Sampai juga 20 kuliah. semester Anda. Enggak ya? Berapa? 9. Sesepuh dong 20 tahun. Aduh. Kuliah Kuliah sama kerja ya. sama kerja. Dia? Aku menganggur ya, aku belum bekerja. masa. Paling cuma casual aja atau nggak part time. Aku barista juga. Oh, barista juga. Berarti basic kalian memang mungkin si Siar sama Jia lebih ke kopi ya. yes. Kalau Ida lebih ke Seperti Entertain. konten. Iya, fashion. Guys, gitu ya. Nah, terus ngomongin tentang G6G setelah kebentuk nih, respon teman-teman seperti apa? Maksudnya buat saya ini kan something new ya, something fresh banget di Madiun. Biasanya kalau saya mungkin melihat DJ cewek itu, saya nggak tahu ya, mengklasifikasikan DJ itu kan ada yang dia klub malam banget, iya. diskotik banget. Ada yang dia, kalau sekarang mungkin saya ngelihatnya mulai beralih ke gigs, komunitas atau kolektif gitu ya. Kalau kalian jalannya lebih ke apa? Kalau kita sih jalannya biasanya lebih ke kolektif sih Kak. Kolektif. Iya. Skena-skenaan lah ya. Betul. Lebih ke kolektif. Terus biasanya juga kita di coffee shop kayak gitu. Oke, berarti kayak mixtape gitu. Iya, maksudnya kalau di coffee shop kan mixtape tuh kayak mencampurkan beberapa lagu-lagu yang udah ada, mungkin ada sesi-sesi karaoke sessionnya kah atau apa gitu? Sebenarnya kayaknya sama aja sih Kak. Cuma kalau di coffee shop kan kita lebih ke bawa lagunya lebih ke yang pelan ya. Kan nggak bisa kayak yang apa sih kayak yang gede-gede volume gitu loh, Kak. Jadi lebih ke komersil aja, bedanya kayak gitu aja. Berarti kalian tidak mengkhususkan diri untuk DJ yang diskotik gitu ya? Atau mungkin ketika itu tawarannya datang ya why not untuk diterima atau gimana? Maksudnya kalian mengkhususkan kita jadi female DJ untuk kolektif aja cukup, atau mungkin ketika nanti suatu hari ada job di diskotik ya masa saya harus bilang nama diskotik? Oke, Pasti Dimas ya. Kan ada 2 diskotik cukup besar nih di Madiun ya. Apa nih? Kayaknya kalau untuk tawaran sih pastinya kita lebih ke kolektif sih Kak. Kolektif. Untuk diskotik kebetulan kita belum ada ya, belum pernah ada ya. Belum pernah ada tapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima itu. Iya, kalau emang ada tawaran mungkin kita lebih, kalau mereka bisa menerima genre kita tanpa menuntut, Oke. kita terima. Oh, oke. Berarti kalian memang untuk idealis genrenya udah ini ya, nggak bisa di otak-atik lah ya. Kan kadang kalau di diskotik kan ya macam-macam lah ya. Iya, pasti ada requestnya. Nah, dan mungkin teman-teman kalau melihat fashion dari DJ cewek diskotik dengan gigs kolektif ini kan beda ya. Iya. Mungkin kalian lebih catchy, lebih nyentrik gitu ya. Kalau di diskotik kan pokoknya dibuka aja gitu. Nah, kalian nggak yang kayak gitu ya berarti ya? Enggak, tentunya enggak kayak gitu.
Oke, terus alat DJ-nya udah punya sendiri atau gimana selama ini? Kebetulan sih DJ kita masih sewa. Terus kalau enggak punya anak-anak. Latihannya gimana berarti? Untuk latihan sendiri sih biasanya kan di sini banyak ya coffee shop yang menyediakan open deck. Oh iya betul, Ya. udah mulai banyak lah ya. Ya kebetulan untuk ada wadah kita, teman kita yang mewadahi itu Kak. Di salah satu coffee shop. Betul. Di mana? Ya kita di Swanirwana sih. Nirwana, Iya. teman-teman skate itu ya. Betul. Oke. Nah, balik lagi ke ngomongin fashion. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Fashion kalian tuh jujukannya siapa? Nih, saya nggak ngomong kiblat ya. Kalau kiblat kan kita selalu ke Ka'bah ya. Islam semua kan. Iya. Nah ini ngomongin fashion kan. Nah ini mungkin bisa teman-teman lihat ya. Fashion mereka, kelihatan nggak nih? Sepatu, topi, baju-bajunya. Mungkin harusnya saya pakai cincin skena tadi. Saya nggak ada. Nah ini kan identik banget lah dengan Gen Z gitu ya. Yang menjadi ya balik lagi ke kiblat tadi sih ya. Kiblat fashionnya siapa? Siapa dan apa culture-nya? Satu-satu mungkin dari Zia. Duh, aku dari dulu kayak gini lagi Kak. Aku nggak, sumpah aku nggak, bingung kalau disuruh kayak siapa gitu. Enggak, cuma kayak aku lebih ke gerung mungkin. Gerung. Yes. Kayak gerung. Oh grunge. Yes. Grunge. Oh grunge. Kayak gitu sih. Mungkin aku dulu juga di Bandung ya. Jadi ya udah Oh, basicnya iya aku di Oh Bandung. aslinya Bandung. Enggak asli Bandung, tapi aku dulu di Bandung. Aku asli Madiun, tapi sekolah di Bandung. Di sekolah maksudnya SMA atau kuliah? SMA di Bandung. Oh ya, bisa bahasa Sunda berarti. Bisa. Masa? Boleh praktekin. Jangan, nggak mau. Oke, terus kalau share. Kalau Lebih ke apa? Kalau tadi kan grunge nih, kalau si Zia, kalau share. Kalau aku sendiri sih mungkin kalau fashion, inspiration, biasanya aku lihatnya di Pinterest sih. Cuman untuk kiblat aku sendiri, kebetulan nggak ada sih. Karena apa ya, setiap orang pasti punya pandangannya sendiri-sendiri ya. Tuh. Tuh, kayak gitu. Biasanya aku patokanku sih kayak apa yang aku dengerin sih Kak. Lebih Contoh? ke musik. Oh, apa yang didengerin musiknya biasanya si musisinya ini jadi patokan untuk fashion juga. Bukan lebih ke musisinya sih, kayak lebih ke vibes-nya. Contoh? Contoh kayak aku sekarang lagi suka bring back 2016. Oke. Oke, kayak fashion itu. Aku lagi suka dengerin Gucci Flip Flop. Lagunya Bad Bunny. Oke. Terus ya mungkin outfit aku hari ini bisa dibilang terinspirasi dari lagu itu. Oh gitu. Iya. Lagunya vibes-nya ya, bukan si musisinya. Kondisi musik. Oke. Kalau Ida? Kalau aku sih dulu sering lihat di Pinterest sih Kak. Pinterest juga. Gitu. Terinspirasi. Aku tuh suka bawa pas lihat kayak Y2K terus streetwear gitu sih. Kalau di aku. Berarti kalau Y2K era-era 2000-an kayak Betul. ya kayak Nike lah, era-era sekarang lah ya. Maksudnya lebih meriah mungkin ya. Iya, Lebih banyak asik gitu. Iya, lebih banyak perintilan yang menempel di tubuh gitu. Betul. Tidak hanya kaos atau baju selesai, tapi harus ada kalung, Betul. harus ada kacamata, harus ada topi, harus ada gelang, Tas-tas juga. tas-tas juga, Cina, cincin skena maksudnya. Cina, cincin skena, sepatunya juga. Nah, ini menarik nih. Ada tato kecil-kecil. Atau tato skena. Ada? Cuma aku doang ya guys. Oh ini enggak? Ini enggak. Enggak. Sing paling dia. Persing. Ih, itu enggak sakit ya? No. Sakitnya paling cuma 3/10 sih Kak. Kalau yang di Smiley. Namanya smiley. Yes, ini persing. Smiley. Ya aku persing juga sih. Cuman maksudnya mungkin masih umum lah ya. Kalau di situ kayaknya Iya juga. iya, rotok drawasi juga ya. Ida persing juga? Iya. Tato? Enggak. Nah, oke. Nah ini juga salah satu bentuk dari fashion Y2K itu tadi ya. Y2K alias
kalau misalnya teman-teman sempat ngulik fashion di era 2000-an, itu emang ya mirip kayak mereka ini. Mungkin yang kelihatan tuh dulu siapa ya, kacamatanya tuh era-eranya kayak gini. Itu mie, terus mungkin hip hop ya, Sweet Martabak, Neo itu mirip-mirip kayak gini. Jadi back to 2000-an gitu. Oke. Jadi ini emang ya tuntutan sebagai member dari G6G atau emang ya kalian emang suka aja gitu fashionnya? Kebetulan sih dari sebelumnya kita udah udah seperti ini sih Kak, untuk fashion sendiri, untuk kiblat fashion juga. Jadi terbentuknya G6G tuh kita tuh kayak ngeklopin dari perbedaan kita. Iya. Walaupun kita kan kalau orang-orang bilang kan kayak kakak tadi bilang skena gitu. Iya. Padahal kita punya personal sendiri kayak. Iya. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa skena atau culture itu melekat banget di orang-orang, bahwa maksudnya skena scene yang terbentuk di sebuah kota ini kan pada akhirnya membentuk ekosistem yang gaya busananya udah mulai kelihatan, cara mereka bersosialisasi juga, bahkan motornya, bahkan helmnya, terus apa lagi ya, musiknya, bagaimana kebiasaan mereka untuk menikmati sebuah gigs di sebuah event itu kan kadang akhirnya yang paling simpel sih memang menyebutnya berskenaria itu tadi ya. Culture tuh culture ya, bukan KALCER ya, alias budaya. Jadi culture tuh diambil dari kata budaya, di mana ya kalau misalnya budayanya hip hop, jadilah seperti ini misalnya. Maksudnya celana gombrong itu kan bagian dari culture hip hop misalnya. Topi kayak gini, kacamata kayak gini bagian dari culture 2000-an. Nah gitu. Jadi gampangnya sih emang nyebutnya skena dan culture itu tadi gitu. Nah terus dari acara-acara yang sempat kalian jalani, ada komentar dari teman-teman seperti apa? Maksudnya selalu ada support kah? Atau mungkin ada yang nyinyir? Nah ini menarik. Gantian dong. Ida. Jujur aja, ada yang nyinyir nggak? Kalau support pasti banyak lah ya, banyak teman-teman juga gitu. Ada yang nyinyir nggak? Kalau ada yang nyinyir sih ya pastilah Kak, pasti. Oh iya? Iya, pasti ada. Mereka nyinyir? Dan ngomong apa mereka? Aku pernah dibilang kayak kamu tuh DJ FOMO ya gitu. Oh, wow. Aku nggak mau nyebut ya di sini ya. Sebut aja biar rame, biar viewers kita banyak. Enggak ya, jangan ya. Oh ada? Ada yang bilang gitu. Ini ke G6G-nya atau ke Ida sendiri? Personal? Kebetulan waktu itu bilangnya personal sih. Oh. Tapi meranah ke G6G juga. Wow. Gitu. Share. Ada komentar-komentar apa di luar sana tentang kalian? Kalau aku sih Kak, yang masuk di kuping aku, kalau nyinyir sih nggak pernah sih aku masukin ke kuping. Tapi kalau support pasti aku dengerin sih yang positif. Tapi pernah ada yang nyinyir juga? Pasti ada sih. Pasti ada ya. Cuman nggak pernah aku ingat-ingat itu gitu. Gak penting juga iya, lah ya. Buat motivasi aja sih. Lagian paling yang nyinyir juga gak ngelakuin apa-apa. Iya, betul. Belum tentu ya. Asik. Iya. Pancing nih terus. Iya. Aku kalau yang nyinyir jujur nggak tahu ya Kak. Cuma ya support ya, aku mendengarkan yang support Banyak aja. ya, support Kalau ya. yang nyinyir pastinya ada sih kayaknya. Iya. Cuma kayak kayaknya semua orang hidup tuh selalu ada yang nyinyir ya. Bahkan semakin banyak orang semakin terkenalnya orang, semakin tingginya orang tuh ya selalu ada yang nggak suka atau nyinyir tuh pasti gitu. Nabi Muhammad aja pernah. Tapi kalau ada tapi kalau orang-orang haters atau yang suka nyinyir sih, kadang malah bikin kita tuh tambah hype gitu. Kayak support gitu sih Kak. Iya sebenarnya Malah kayak, iya. Oh ya udah nyinyir aja weh. biar semangat terus gitu, atau sebagai pembuktian you have to prove something ke mereka.
lebih ke seperti itu. Oke. Punya greget gitu. Punya greget. Oke. Nah, terus kalau ngomongin acara-acara udah berapa banyak acara yang sempat kalian isi? Oke. Banyak banget. Kebetulan Sorry, itu dari Iya. kalian terbentuknya 2025 kan? Iya. Bulan? Juli. Pokok aku resign dari Hiyang. Terus dia ngajakin buat kayak ayo bikin grup female DJ kayak Oh, gitu. iya. Biar Jia punya kerjaan aja. ya, betul. Terima kasih. Berarti Kayak gitu. berarti udah setahun dong ini. Iya, udah Wah, setahun. Happy birthday. Happy birthday. Tanggal berapa? Ingat gak? Aduh, nggak inget banget. Atau gigs pertama lah. Oh iya. Harusnya ngitungnya gigs pertama. Oh iya sih, gigs pertama kemarin kita di WNP. Cuman aku lupa deh, Kak. Tanggalnya. Iya, apa Ya, mungkin pokoknya aku tahun harus lalu lihat lah ya. flyernya. Iya. Tapi kayaknya bakalan lama sih. Gak, Berarti mungkin, iya, udah setahun lebih lah ya mungkin udah ya. setahun lebih. Nah, dari setahun ini berapa banyak acara yang sempat kalian isi? Maksudnya lebih ke ini sorry ya, apakah acaranya juga yang bikin ya itu aja atau ada orang yang nggak kenal kalian terus tiba-tiba ngundang? Ada yang gak kenal juga sih, kayak random dari luar kota gitu Kak. Oh iya? Mm-mm. Oh pernah main di luar kota juga? Pernah di Mojokerto sama Gresik. Iya. Mojokerto dan Gresik. Iya, tapi dia basicnya juga kolektif sih, Kak. Oh, kolektif. Iya, kebanyakan kita tuh yang bawa kolektif-kolektif gitu. Nah, untuk yang di Mojokerto itu kemarin kebetulan dari kolektif anak sana. Terus Oke. tapi kita gigsnya di kayak coffee shop gitu. Konsepnya kayak summer beach. Oh. Ya, beach party kayak gitu. Terus Bikini semua dong? Enggak ya? enggak dong. Oh, enggak. Tapi tetap mungkin konsep dari tempatnya aja sih, untuk orang-orang tetap sama sih yang nongkrong kayak gitu. Oke. Terus kalau yang Gresik itu kemarin kebetulan dari kolektif anak motor. Gresik? Ya, dia katanya taunya gara-gara kita sering dibawa saja kayak gitu. Oke. Tapi kalian secara manajemen sendiri ya? Iya. Ada semacam manajemen yang menaungi kalian untuk setiap job selalu dari manajemen atau gimana? Oh enggak sih, kita kebetulan sendiri aja. Sendiri ya? Iya, tetap. Cuman untuk mungkin teman-teman tuh bantu cariin kita job gitu, Kak. Ya, kayak gitu. Ngerasa susah nggak jalan sendiri atau perlu seorang manajer atau manajemen atau label mungkin? Ada plus minusnya sih. Cuman so far kita karena kita ada activity lain, jadi kita cukup santai aja gitu, kayak ini grup DJ itu sebagai apa? Selingan aja kayak gitu. Oke. Tapi ketika grup G60 udah menghasilkan sekali manggung 50 juta misalnya, mau resign kan? Mau Ini beres kuliah dulu aja dia. Iya. Semester 9 kan nanti. Jurusan apa? Education. Ya intinya ini guru skena ya si Siar ini. Nah ini yang saya tunggu-tunggu untuk dibahas ya. Yang viral kemarin videonya. Oh iya. Main DJ di atas pickup. Yes. Siapa yang menginisiasi itu? Siapa yang kepikiran ide gila itu dan apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya itu tuh kita asalnya sih dari Gogon. Hah? Gosip underground. Apa? Ya kita kan ada kadang tuh kumpul-kumpul gitu, Kak, abis malam kayak abis shift kayak gitu tuh anak-anak biasanya kumpul di SWA Nirwana. Oke. Terus ada nih temen Malam jam berapa tuh? bisa Malam banget. enggak sih, pas puasa, jadi mungkin jam 12. Ya betul. Itu pas sahur gak sih? Iya, Oh iya. betul. Terus ada nih satu teman nyeletuk kayak ayo bikin kayak gini yuk gitu. Jadi di atas pickup. Cuman bedanya itu kita sambil bagi-bagi tajil gratis. Bukankah itu buat sahur? Iya, buat Ya. makan sahur gratis. Sahur on the road. Betul. Ah. Sahur on the Terus? road. Ya udah, alhasil terus anak-anak pada ngumpulin nih dari kayak kita bagi job desk, kayak ada yang
ngurus pickupnya, ada yang ngurus soundnya, lampunya, lighting, kelistrikan dan lain sebagainya itu. Terus kita berangkatnya juga dari Swanirwana kemarin tuh dibantuin. Itu artinya awalnya iseng Awalnya atau emang Nawa itu bikin konten gitu biar viral gitu. sebenarnya kemarin tuh lagi rame konten kita nge-DJ tapi di atas pickup. Cuman nih kita pengen bikin movement yang sama, cuman rasanya beda aja gitu. Sorry, aku kurang nangkep nih. Maksudnya itu berarti kali kedua? Enggak, kita terinspirasi dari konten-konten Kak. Jadi viral gitu loh. Kayak main DJ tapi di atas speaker. Kayak di Bandung gitu. tuh banyak kemarin main tuh di atas kayak di tahu bulat sih Kak. Iya. Iya. Iya, Jadi sambil goreng tahu bulat. tahu kayak bulat. gitu. Serius? Iya benar. Serius. Cewek juga? Cewek Atau- cowok, Cewek cowok. Kayak kolektif gitu dia. Gorengannya juga masih di situ? Iya ada. Jadi dia jadi semuanya kayak goreng tahu bulat terus belakangnya main gitu. Dek. Nah sebelumnya pun itu ada yang main kayak di dalam angkot juga sama. Di dalam angkot. Berarti di dalam kendaraan. Iya betul. Kalau ini kan Open. open kan? Oke, berarti ada inspirasi dari konten luar akhirnya diadopsi gitu. Betul. Oke, itu pas puasa ya? Pas puasa. Saya ngelihat video di Instagramnya G6G ini kan ada 3 tuh di feeds-nya, di yang atas. Betul. Berarti di satu momen yang sama? Di satu momen yang sama itu Kak. Satu malam itu aja ya? Dalam satu malam. Oke, itu gimana teknisnya? Pakai seribet apa persiapannya? Pakai perizinan atau enggak? Perizinan enggak, tapi Enggak ya? ribet apa sih kayak genset ya kemarin? Iya, karena kita kan di jalan Kak, jadi kita butuh kelistrikan ya. Kita Oke. pakainya genset. Ah, Nah, untuk genset itu kemarin tuh kayak kan aku gitu. betul, itu kan Ah. berisik banget ya. Terus habis itu kita karena ada software yang bisa ngerekam lagunya. Ah. Jadi kita pakai soundnya dari software. Oh, Jadi kayak jadi direkam gitu. ya Diedit, di-plugin di direct langsung pakai DAW tertentu, Ya. ya kan? Iya. Terus keluarnya ya musiknya aja. Iya. Tapi yang jalan, yang menemui kalian ada gitu kan? Betul. Apalagi kan itu kemarin kan kita di atas pickup ya. Terus kita tuh yang paling struggle tuh bagian kita tuh ngerekamnya. Oh iya, itu pakai tripod or something? Pakai tripod, pakai HP. Pakai tripod terus dilakban, dilakban di atas itu apa? Kepala pickupnya itu, bawahnya dilakban gitu. Pakai HP? Iya. Ya. Buat teman-teman videografer tolong dibantuin dong ini biar lebih proper. Jangan pakai HP dong, pakai kamera profesional mirrorless gitu. Next mungkin ya. Mungkin Saya. kalau ada sponsor masuk gitu. Nah, ya ini boleh. mancing Kita ya. sangat menerima. Oke, terus efeknya seperti apa kemarin videonya? Sempet banyak yang nonton, sempet banyak yang komen dan lain-lain. Ida dong, kamu diem aja deh. Ayo Ida. Ida ngomong Ida. Dari situ sih Kak banyak yang tertarik juga sih. Banyak yang kepoin kita. Terus kepo nih sama musik-musik kita. Akhirnya mungkin ngasih job lah. Itu Akhirnya? pasti. Betul. Gara-gara movement itu ngasih job. Soalnya gini Kak, aku juga nggak expect bakalan agak meledak gitu loh. Ya. Itu videonya kan lumayan rame, banyak yang nge-repost, banyak yang nge-story. Ya. Bahkan itu media-media dari kayak kota lain pun ada yang repost gitu. Aku Maksudnya. kaget gitu kan, kayak nggak expect juga. Nah tapi kan dari Akhirnya followers naik. followers kebetulan naik. Baik. Terus job juga alhamdulillah rame kayak Oke, gitu. Berarti sebenarnya hal iseng yang ngefek juga lah ya. Maksudnya awalnya nggak ada ekspektasi apapun, iseng, setelah dilakuin terus ngefek juga secara followers naik, jobnya juga nambah gara-gara pada akhirnya banyak yang nonton. Oh, kayaknya seru nih untuk undang mereka kayak gitu kan. Iya. Oke. Ada cerita menarik apa waktu proses produksi itu? Mungkin ada kejadian-kejadian lucu. Maksudnya itu kan aneh, bukan aneh ya, unik banget lah nge-DJ di atas bak terbuka gitu. Jia atau Ida atau Syar mungkin? Kalau
ini enggak sih Kak. Apa mungkin diliatin mas-mas yang Kalau waktu itu ada kayak mbak-mbak yang ikut vibing juga sih. Jadi kayak nggak tahu siapa itu. Jadi kayak dia ikut joget gitu loh Kak di motor. oh ya? Jadi ada yang enjoy, ada yang juga sampai dia tuh ngikutin kita dari belakang gitu pakai mobil. Di video. Oh ya? Iya, dia video kayak gini ada. Terus yang terakhir itu yang paling unik tuh kita dilewatin di pasar. Apalagi itu kan jam 3 pagi ya. Oh banyak banget. Udah rame. Udah pada teriak-teriak, kita pada ikut joget semua. Joget semua itu ya? Itu joget semua. Oh ya? Bapaknya pada Sorak-sorakin gitu sih Kak. Ya bersama dengan bau-bau bandeng, pindang, tongkol jadi satu. Tapi itu justru unsur apa ya? Estetikanya di situ. Betul. Ya. Uniknya tuh di situ. Uniknya di situ, Pak, jujur. Kalau ditawarin mau bikin lagi nggak? Mau dong. Mau. Yang lebih proper kan. Yang lebih proper. Siapa tahu nanti Radar Madiun mau Boleh. Iya. Menarik. Nah, terus ini. Aku penasaran sebagai DJ, sebagai kolektif DJ cewek-cewek trio ini, mungkin nggak kalian akhirnya berkarya sendiri? Kan selama ini mungkin masih remix lagu-lagu gitu kan. Ya kalau mau upgrade nih, misalnya mau next step, next level gitu, mungkin biar diundang. Saya nggak tahu nyambung nggak misalnya ketika kalian tuh diundang di WP misalnya. Jakarta Warehouse Project. Bisa aja kan? Bisa aja. Nah, ketika diundang di festival-festival gede, otomatis kan mungkin salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah karya sendiri. Apakah kalian udah kepikiran untuk bikin lagu sendiri yuk? Bikin remix sendiri atau gimana? Waktu itu udah sempat kayak bikin mixtape sendiri sih Kak. Jadi mixtape kayak lagu-lagu yang kita mix gitu ya. Cuma kalau buat produk kayak nge-produce musik sendiri gitu, itu kan yang dimaksud? Betul? Itu kayaknya belum, tapi pengen sih, jujur pengen. Pengen, tapi belum. Belumnya masih terkendala apa? Belum tahu bikin mau kayak belajar kemana. Oh, oke. Selain itu juga kayak kita tuh di sini kayak kekurangan kayak gini alat-alatnya kayak gitu. Oh, oke. Kebutuhannya kita masih kurang di situ sih Kak. Habis ini beli dong. Kan jobnya udah makin banyak, ya kan. Beli sendiri yang udah ada layarnya, udah ada screennya gitu. Terus buka studio. Nah, sewain dapat duit lagi ya kan. Jobnya dapat duit, sewa alatnya dapat duit, bikin studio dapat duit juga gitu kan. Betul. Tidak, mungkin kepikiran bikin karya sendiri mungkin. Aku tuh kalau sebelumnya tuh kepikiran sih Kak. Cuman kayak betul yang dibilang Siar tadi, dari alat tuh kita udah kekurangan sama di waktu sih sebenarnya kalau aku tuh. Waktu. Gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya ini udah menghasilkan 50 juta sekali main kan nggak ada alasan waktu lagi. Iya, kamu betul. akan resign. Betul. Kamu akan putus kuliah. Jangan dong. Aduh. Tuh contoh tuh Jia tuh. Resign. Emang kebetulan resign waktu itu ya. Sekarang tapi dia jadi pengacara tahu Kak? Pengangguran banyak Oh iya, kayak gitu. Fresh banget jokesnya emang kayak gitu Mbak ini. Udah cukup lama sih itu. Fresh sekali. Fresh. Oke. Terakhir mungkin pengen tahu dong. Bukan penilaian ya. Pendapat lah ya. Kalau penilaian tuh kayaknya ngejudge banget. Pendapat kalian melihat scene. Aku nggak ngomong skena ya. Scene Madiun dengan berbagai macam eventnya, dengan berbagai macam acara-acara yang diadakan, termasuk mungkin aku pengen ada masukan-masukan apa untuk Madiun dan gegap gempita anak-anak mudanya satu-satu. Jia atau Ida dulu? Ida dari tadi diem-diem baik. Kalau dari aku sih Pendapat kamu personal nih. Aku tanyanya personal nih. mungkin bisa lebih ini sih Kak, kayak sama-sama ngerangkul gitu. Kita kan baru ya di sini, juga butuh bimbingan. Kita tuh harus gimana gitu kan. Belajar. Dengan belajar. Jangan dong. Bimbingannya gimana misalnya? Kayak
Mungkin kalau mau buat event itu harus tahapannya terus kayak gimana. Itu kan mungkin dari yang lebih tua, lebih lama itu kan pasti tahu kan Kak. Jadi saranku bisa lebih ngerangkul aja sih. Oke, berarti kesimpulan kamu kurang ngerangkul. Jujur Gimana ya? aja. Kalau kurang rangkul sih enggak sih Kak. Cuman sekarang tuh kan lebih yang lebih tua-tua tuh pada sibuk semua sih. Oke. Gitu. Ya berarti mereka repot aja. Iya repot aja gitu sih. Nah, masukan kamu itu aja berarti ya, pendapat personal. Itu aja sih. Share? Oh, share terakhir aja, kan dia ketua gengnya. Ya, Apa ini tadi? Sorry lupa. pendapat personal tentang gigs atau acara-acara di Madiun seperti apa, termasuk anak-anaknya, scene-nya, organize acaranya juga, mungkin ada beberapa hal-hal yang menurut kamu perlu dibenahi atau apapun itu. Kalau scene musik menurut aku kayak lebih, kan Madiun udah aktif ya Kak untuk scene musik segala macam Ya. kayak gitu-gitu ya. Kayak lebih aktif aja sih. Maksud aku kayak lebih apa ya? Kurang banyak acara berarti. Iya. Oke. Terus kayak biar anak-anak mudanya tuh lebih apa sih kayak ngumpul aja gitu loh, ngerti gak sih Kak? Gitu sih. Aku itu aja sih. Biar lebih banyak activity aja ya. Untuk anak mudanya anak kayak yang mudanya. kemarin kau main di Pemkot itu? Oh iya, kemarin tuh ada acara dari program dari Pemkot Padang Beranang. Itu kemarin kita dia mewadahi kolektif. Jadi kita main di gorong-gorong Kak. Wah, kayak Jokowi dong. Wah. Tahu gak sih kayak jadi patung Singapura. Iya, yang bawah kan? Berlian ya, yang Iya, bawah. iya, Kita iya. main di bawah situ. Oke. Kayak itu kan lumayan untuk anak-anak muda ya. Buat kumpul-kumpulnya kayak gitu loh Kak. Buat aktifin scene musiknya. Tapi so far buat Jia udah oke lah ya, Madiun ya. Oke. Terakhir, Bu Ketua Geng, share pendapat personal. Mungkin ada masukan-masukan untuk next yang mau bikin-bikin acara, mungkin mumpung bisa disampaikan nih. Untuk since di sini bener yang diomong dia tadi, udah banyak banget aku lihat dari anak-anak kayak ada hip hop, terus ada apa Kak, hardcore kayak gitu, terus ada juga elektromusik, itu sumpah banyak banget, terus kayak band-bandan kayak gitu. Jujur banyak banget sih, cuman so far aku di sini tuh lihat kekurangannya tuh kita tuh nggak ada wadah, nggak ada venue yang mudah buat akses buat anak-anak berkarya. Itu tuh kita kekurangannya di venue Kak, di Madiun. Oke. Tuh. Sesusah apa untuk mendapatkan venue-venue itu? Perizinannya kah? Biayanya kah? Atau apa? Lebih ke negosiasinya, negosiasinya. Betul. Ya kadang ada di harga, terus kalau nggak di kesepakatan. Oh, Biasanya kita kayak gitu. Kayak mungkin boleh nggak bikin acara di sini? Boleh, tapi Ya, ada kayak tapinya gitu. Karena kan kalau basic dari kolektif itu kan pasti marketnya anak-anak muda kan. Betul. Apalagi anak-anak muda di sini tuh pasti masih sekolah. Uang Ya. sakunya pun terbatas. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kalau semuanya kita mau ditarget atau gimana pun susah gitu. Pasti mereka kan pasti kayak, kamu tuh mending aku nyewa yang emang basicnya diskotik gitu. Dia bisa marketnya umum. Kalau kamu kan lebih ke anak-anak muda nih gitu. Oh, Belum iya. tentu hasilnya bisa sebesar ini. Kayak gitu. Ini masuk akal sih. Aku nangkep banget apa yang dibilang share ya. Jadi kalau mereka nih mungkin lebih, si G6G ini lebih ke anak muda banget ya. Gen Z lah. Kalau yang kamu bilang tadi DJ diskotik. Iya. Yang mungkin om bisa nih. Iya, marketnya kan lebih ke menengah ke atas kan Kak. Iya. Yang spend money-nya lebih banyak. Iya, betul. Oke. Daripada anak muda. Jadi susahnya tuh di situ. Kalau kita mau bikin acara atau apa tuh pasti dari venue pun mempertimbangkan kayak mending ini deh. Dia pasti lebih engagement-nya lebih banyak nih. Oh iya, apalagi yang fotonya Iya, kayak gitu. ya kan. Aduh. Biasanya itu memang lebih banyaknya diundangnya di
diskotik, klub-klub malam gitu ya. Sementara untuk yang DJ kolektif lebih ke komunitas, scene, coffee shop yang mungkin lebih memang mengarahnya lebih ke anak-anak muda aja. Mungkin om-om nggak terlalu doyan itu. Om-om lebih ke wah, lebih ke chaos gitu ya. Tahu sendiri. Ya. Oke. Terakhir banget, what's next untuk G6G? Apa yang akan dilakukan? Mungkin mau bikin something yang beda dibandingkan sebelumnya? Bikin konten lagi kayak main DJ di bak terbuka lagi? Atau mungkin main DJ di pucuk tiang bendera misalnya? Atau gimana? Atau mau bikin karya atau apa? Mungkin kita bakalan fokus kita bikin mixtape. Karena kalau kita mau, biasanya sih untuk portofolio juga yang dibutuhin pertama mixtape ya Kak. Terus setelah itu mungkin kita akan lebih sering berkarya. Berkarya dalam arti kita bakal konten gitu. Konten. Ya, nah karena sebenarnya aku punya pandangan sih, selain kita di entertain musik, aku pengen kita tuh jadi kayak wadah kreatif. Contohnya? Contohnya mungkin kita bisa bikin konten-konten kayak gitu. Jadi main sambil mungkin main nih tapi kayak di angkringan kayak gitu. Oh iya. Warung bebek kayak gitulah. Yang beda banget gitu ya. Yes. Kan pernah kan ada, saya lupa ya, Kunto Aji apa siapa ya? Di warteg. Itu di Pabarus. Oh di Pabarus, sorry. Di Pabarus main di warteg. Nah, itu juga salah satu hal yang cukup segar lah ya, fresh. Ketika DJ itu harus main di diskotik, di klub malam, atau mungkin di coffee shop, dia berani memecah mindset itu dengan mainnya di warteg. Siapa tahu nanti kita mainnya di warteg Bari. Bisa aja. Dan konsumsi udah di-include. Ambil sendiri. Ida, Siar, Jia, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk G6G. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Radar Madiun. Saya kenapa tiba-tiba blank ya? Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga sudah membahas DM saya karena ada yang tidak membahas DM saya ya. Terima kasih, pokoknya apapun yang kalian lakukan semoga positif untuk semuanya. Tetap berkarya, berkegiatan, melakukan banyak hal yang sekiranya juga bisa membahagiakan kalian, menyenangkan kalian, tidak merugikan orang lain, dan semoga juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman yang lain juga ya. Khususnya untuk scene ya, bukan skena, scene Madiun dan sekitarnya, dan semoga kedepannya gigs atau acara-acara di Madiun juga lebih semarak lagi dengan banyaknya kemunculan talent-talent baru. Ini kan juga salah satu yang something fresh juga ya di Madiun, DJ, cewek, trio yang mungkin juga bisa menjadi salah satu opsi terbaik untuk bisa menyemarakkan acara-acara kalian gitu ya. Kalau mau undang kalian terakhir bisa hubungi siapa? Hubungin Instagramnya Girl 6 Years Group. Spellingnya gimana tuh? At Girl 6 Years Group. 6 I E S T. 6 I E S T, iya kan? G 6G gitu ya? Iya. Di searchingnya G6G. Ya, itu G bisa. Oke, nanti akan muncul Instagram mereka. Silahkan DM, negosiasi harga. Dan semoga juga teman-teman G6G ini bisa segera mampir di acara-acara keren kalian. Sekali lagi terima kasih banyak, tepuk tangan. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah nonton podcast kita untuk hari ini. Seru banget barengan sama G6G. Silakan follow mereka, follow juga Instagram kita jawapos.radarmadiun untuk bisa memberikan update-update terbaru, berita-berita terbaru di seluruh Madiun Raya, mulai dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan, Pacitan, semuanya kita akan informasikan, termasuk beberapa hal-hal keren yang selalu akan kita update setiap hari. Saya Tor Andromeda, pamitan, terima kasih untuk semuanya, dan sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast episode berikutnya. Bye.